Shalom saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya hendak mengajak Anda untuk memahami apa kata Alkitab tentang tulus hati atau ketulusan. Saya tertarik dengan ungkapan bijak dari Mother Teresa yang hendak mengajak kita untuk memahami arti kata tulus yang sesungguhnya. Mother Teresa mengatakan seperti ini, kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok akan dilupakan orang lain. Bagaimanapun, tetaplah engkau berbuat baik. Berikan yang terbaik di dirimu. Engkau lihat, akhirnya ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan, bukanlah urusan antara engkau dengan mereka. Mother Teresa berpesan agar kita melakukan yang terbaik buat orang lain, sekalipun reaksi orang itu ada yang positif dan terkadang lebih banyak yang negatif. Saudaraku, landasan firman Tuhan untuk tema kali ini saya ambil dari Injil Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat-malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir, "Panggil anakku." Kemudian Mazmur 73 ayatnya yang ke-1, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Hidup dengan tulus hati merupakan salah satu pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab. Tulus hati artinya tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Seperti yang dikatakan di Injil Matius 2 ayat yang ke-13 dan 15 tadi, karena ketulusan hatinya Yusuf dalam melaksanakan kehendak Tuhan, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Jika saat ini Allah memberi kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Tuhan temukan dari kedalaman hati kita? Masing-masing kita pasti mengetahui hal itu ya. Dan Allah selalu memperhitungkan ketulusan hati kita dalam melakukan kehendak-Nya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Satu Tawarik 29 ayat yang ke-18 sampai 19 yang berbunyi demikian. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku,
Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Hidup dalam ketulusan atau tulus hati bukanlah perkara mudah di tengah-tengah dunia yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan pribadi ataupun individu. Dunia sebenarnya tidak mengenal kata tulus hati atau ketulusan. Itulah sebabnya Raja Daud menaikkan permohonan khusus buat anaknya Salomo agar dikaruniai hati yang tulus. Demikian juga dengan Yusuf yang tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah tanpa keraguan. Hidupkanlah firman dalam hati kami. Dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama kami. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, kebijaksanaan dan kepekaan yang lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu.